Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mungkin karena banyaknya inisiatif kita, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ya, ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Jadi jangan lagi terulang seperti periode-periode sebelumnya. Dan yang paling penting, kalau bisa jubir-jubir pemerintah itu harus berani head to head dengan influencer, dengan Gen Z yang hampir setiap saat selalu speak up dan kritis kepada pemerintah. Selamat malam. Kami memulai satu meja The Forum malam ini dengan ucapan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk seluruh korban kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, termasuk rekan kami Nur Ainia Eka Rahmadi. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinet. Kali ini catatan diberikan pada tim komunikasi istana. Presiden seperti ingin mendorong agar kabinetnya lebih aktif dan solid dalam mengelola komunikasi pemerintah. Otak-atik kabinet, ada apa dengan komunikasi istana? Inilah satu meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Sudah hadir di studio Kompas TV untuk membahas tema malam ini, Mas Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama 2014-2019. Apa kabar Mas Lukman? Baik. Sehat selalu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Muhammad Khodari, saya harus hati-hati, takut salah posisi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan atau Bakom RI. Minggu lalu masih KSP ya? Masih KSB. Tepat sekali. Selamat untuk jabatan barunya. Bismillah. Semoga bisa memenuhi keinginan Presiden dan rakyat Indonesia. Doa saya tambah panjang Mas Yogi. Lalu ada juga Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik sekaligus Dekan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Gun Gun Herianto. Apa kabar Mas? Kabar baik Mas Yogi. Kayaknya lagi menyiapkan tulisan untuk kasih pemerintah. Betul. Oke. Untuk kolom di Kompas. Memang hari ini kita harus sering-sering banyak menulis untuk pemerintah ini. Mas Bung Khodari, Khodari, selamat dulu atas jabatannya. Bismillah, sekali lagi bismillah. Iya, orang lama pos baru. Iya. Dan usai pelantikan, Bung Khodari mengatakan bahwa saya ini adalah orang yang dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun sudah dilantik 3 kali, dan orang yang pertama ada di awal pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, untuk sementara rekornya ada di saya ini Mas. Oh gitu. 3 kali lantik. Apa maknanya itu? Anda ingin mengatakan bahwa saya adalah orang yang sekarang sedang dipercaya oleh Presiden sehingga mendapatkan posisi baru untuk memastikan bahwa komunikasi pemerintah itu jauh lebih baik, atau setidaknya bisa memahami apa yang seringkali disampaikan oleh Presiden kepada publik? Saya kira sebetulnya barangkali Presiden melihat ada akumulasi pengalaman di situ yang semakin relevan untuk posisi-posisi yang kemudian ditugaskan kepada saya. Misalnya pertama kali saya menjadi Wakil Kepala Staf Kepresidenan, saya terus terang bersyukur sekali posisi itu dimulai dengan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, karena saya kan sepanjang usia itu sebetulnya berada di luar pemerintahan, walaupun saya berinteraksi dengan teman-teman di pemerintahan. Tetapi periode itu memberikan saya kesempatan untuk agak lebih banyak bisa observasi, tidak harus yang di depan. Dan artinya, oh begini, oh begitu. Jadi itu proses pembelajaran yang luar biasa. Dan kemudian kesempatan yang kedua yang ditugaskan kepada Bapak Presiden adalah menjadi Kepala Staf. Sesuatu yang dalam tanda kutip itu mungkin lebih mudah buat saya. Karena apa? Karena saya sudah memahami organisasinya, saya sudah memahami cara kerjanya, saya mungkin sudah melihat juga ruang-ruang yang bisa dikembangkan dari tempat itu, dan
dan itulah yang dijalani. Nah, yang menarik adalah pada saat saya dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan itu ada tugas tambahan dari Bapak Presiden. Dan memang di dalam Perpres KSP itu ada pasal di mana Presiden bisa memberikan tugas lain di luar yang tertulis di Perpres. Kalau bicara KSP kan tugasnya satu mengendalikan program-program prioritas, kemudian yang kedua mengelola isu-isu strategis. Nah, waktu itu ada satu tugas dari Bapak Presiden yaitu membantu proses komunikasi. Cara saya untuk membantu proses komunikasi itu pertama adalah dengan membentuk gugus tugas media di KSP yang di dalamnya itu ya proses-proses komunikasi, produk-produk komunikasi itu kita tingkatkan. Dan yang kedua, beberapa kegiatan memang terkait dengan komunikasi. Misalnya program press conference ya rutin setiap hari Rabu, melaporkan perkembangan program-program prioritas, mengundang menteri-menteri yang topiknya sedang relevan di media massa atau di masyarakat untuk ketemu dengan teman-teman wartawan. Nah, saya melihat akumulasi dari proses itu yang mungkin membuat Presiden ya memberikan dan satu penugasan baru kepada saya pada hari sebagai Kepala Badan Komunikasi. Ini Bung Godari yang mesti dilihat adalah ini jadi perbincangan di ruang redaksi juga perbincangan. Menggantikan seorang Anggara Prabowo yang adalah orang kepercayaan Presiden sejak lama. Apakah ini bisa diartikan bahwa Presiden sudah berpindah kepercayaannya dari Anggara Prabowo kepada seorang Muhammad? Tidak. Oh tidak. Tidak. Jadi cepat sekali jawab tidaknya. Di ayun-ayun dikit gitu. Jangan langsung tidak kayak. Karena memang jawabannya sudah ada. Oh iya. Jadi gimana? Jadi begini, saya terbuka saja. Presiden itu belakangan sering berkomunikasi tentang komunikasi dengan saya, dengan Pak Anggaraka dan Pak Hasan Nasbi. Oke. Jadi sudah ada pertemuan dulu. Sudah ada diskusi-diskusi, telepon-telepon. Ya. Jadi kalau ada satu hal yang beliau ingin tanyakan atau satu hal yang beliau ingin mendapatkan saran atau masukan, itu teleponnya itu kita biasanya 3 itu, istilahnya apa tuh? Conference call. Conference call. Ya, termasuk misalnya waktu beliau mau ketemu dengan beberapa tokoh yang diskusi di Hambalang itu. Itu termasuk pernyataan Presiden soal kita akan tertibkan. Nah, kalau soal gitu. Kita akan tertibkan, sekali lagi saya klarifikasi ya. Hemat saya yang mau ditertibkan itu bukan pengamat, tapi mafia dan koruptor. Nah, kan udah pernah dibahas di satu waktu itu. Ya. Kan ini audiensnya beda. Betul. Iya. Ini serinya berbeda. Iya, beda. Jadi saya meluruskan bahwa pernyataan Presiden itu harus dibaca secara runtut. Jadi kata ditertibkan itu lahir bukan setelah kata pengamat, tapi setelah kata mafia dan koruptor. Saya menyampaikan di sini supaya Prof. Gun-Gun dan Mas Lukman lebih rileks. Contohnya begini, waktu itu yang mau Presiden bilang, ini yang diundang siapa? Saya misalnya mengusulkan, Pak, ini tema ekonomi sedang menjadi perhatian. Karena itu saya usul agar mengundang ekonom. Saya begitu. Dan lahirlah dari diskusi itu Dede Basri dan Muhammad Faisal misalnya sebagai contoh. Itu contoh bagaimana proses komunikasi itu dibahas, didiskusikan, mendapatkan saran masukan secara kolektif, dan Bapak Presiden sangat terbuka dengan pendapat dan saran. Dan itu sekaligus menjawab misalnya, Presiden maunya saja atau Presiden tidak terbuka terhadap saran dan masukan. Jadi sementara. Kalau ditanya, ya kembali kepada pertanyaan tadi, apakah beralih? Enggak. Karena kepercayaan itu bersifat kolektif. Oke. Sementara saya ke Prof. Gun-Gun. Prof, kalau bicara soal otak-atik, kita tahu jawaban normatifnya adalah itu kan hak prerogatif. Tapi kali ini saya ingin mendalami begini. Ibarat kesebelasan itu sepak bola. Kalau timnya lagi leading itu nggak ganti-ganti pemain. Tapi kalau lagi ketinggalan, terus kemudian last minute dia udah ngotot, dia akan ganti, backnya diganti, pemain tengahnya diganti gitu. Apakah sama juga ini dengan tim komunikasi atau mungkin lebih luas lagi bacaan Prof. Gun-Gun? Saya lihat memang kemarin bermasalah. Komunikasi kan diakui juga sejak 25 April 2025 oleh Presiden betul. Bahwa tata kelola komunikasi kita masih kurang bagus. Oleh apa? Serangan makar atau gimana? Menurut saya itu kan reaksi saja.
aksi yang harus dilakukan sebenarnya adalah membuat semacam desain komunikasi kelembagaan yang itu melintasi KSP, Bakom, Komdigi, dan kementerian-kementerian teknis lainnya. Ini yang sering disebut dalam bahasa teknokrasi sebagai protokol komunikasi kelembagaan. Saya mungkin konfirmasi juga ke Bang Kodari, apakah di era Pak Prabowo sudah ada satu desain protokol komunikasi kelembagaan yang kemudian itu dari A ke Z menjelaskan posisi, peran, fungsi, sekaligus ada 12 item sebenarnya standar internasional dalam konteks protokol. Contoh misalnya information role, peran informasi, narasi utama yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh mereka yang mewakili jadi spokesperson dari pemerintah. Kemudian yang lain lagi misalnya soal apa yang kemudian dilakukan jika ada krisis. Nah, hal-hal seperti ini nggak bisa parsial Bakom aja, parsial KSP saja, parsial Kementerian Teknis saja. Kalau itu terjadi, maka menteri dengan menteri bisa berkelahi di Twitter atau di X. Masih ingat kasus KKP dengan Kementerian hari ini terjadi Keuangan. Atau misalnya tiba-tiba muncul pernyataan yang sebenarnya sepertinya spontan, tetapi pernyataan pejabat publik itu pasti basisnya adalah intensi. Nggak ada pernyataan aktor politik high level yang harus diamini sebagai pernyataan yang spontan. Nggak ada. Itu harus diletakkan dalam koridor pernyataan official, resmi. Kenapa? Melekat pada dirinya, itu adalah jabatan publiknya. Gitu. Dan Prof. Gun-Gun melihat fenomena ini ada di dalam pemerintahan. Iya kan sambung menyambung nih. Dan itu harus dibenahi. Makanya saya yakin Presiden mengevaluasi itu. Makanya kemudian dilakukan reshuffle. Sampai muncul kepala Bakom baru. Ya kan kalau misalnya KSP kemudian Bakom sekarang tambah ada satu penasehat Presiden bidang komunikasi. Artinya komunikasi dalam prioritas Presiden harusnya menjadi peran di tengah, arus utama lagi. Bukan lagi peran pinggiran yang sifatnya instrumentalistik, tidak berdampak apa-apa. Dan luar biasa kalau kebijakan tanpa komunikasi kebijakan, program prioritas tanpa komunikasi prioritas, itu yang ada adalah paradoks. Oke. Ya. Saya ke Mas Lukman nih. Mas Lukman ada di kabinet, pernah dalam praktek langsung berkomunikasi, baik menjalankan komunikasi ke publik ataupun dari Presiden juga. Kalau Anda melihat, kan sekarang ini fenomenanya ada orang-orang lama yang udah keluar, Hasan Nasbi ditarik lagi dengan atribusi utusan khusus komunikasi. Ada juga Karding yang sudah pernah di kabinet masuk lagi. Anda apa yang Anda baca dari sini? Sebenarnya Presiden itu ingin melakukan konsolidasi politik kah atau memang ingin memperbaiki bicara soal kaitan dan kinerja? Ya, tentu kalau ditanyakan apa motifnya dari otak-atik kabinet, ini saya tergelitik juga dengan temanya nih, otak-atik kabinet, ada apa dengan komunikasi istana? Saya pikir tadinya ada apa dengan cinta. Ada apa dengan cinta? Karena komunikasi itu kan basisnya harus cinta. Itu nanti Bakom yang baru nanti yang menjelaskan kalau ada apa dengan cinta. Jadi tentu motifnya beragam, tapi saya ingin batasi karena ini temanya tentang komunikasi. Saya menduga Bapak Presiden itu resah dengan pola komunikasi kabinetnya. Terbukti dengan adanya pergantian ini. Dan mudah-mudahan pergantian ini betul-betul mampu mengatasi keresahan beliau gitu. Jadi memang banyak kalangan yang menilai bahwa yang mendasar itu terkait dengan koordinasi. Komunikasi itu karena ini kan tim seperti Anda tadi menganalogikan sepak bola gitu kan. Nggak bisa perorangan, ini sebuah tim, pemerintahan itu satu tim gitu. Nah kalau di antara anggota kabinetnya itu tidak hanya sekedar berbeda, tapi bahkan saling menegasikan satu dengan yang lain, ya publik tentu akan sangat resah. Dan Bapak Presiden tentu juga resah. Nah jadi koordinasi ini mendasar. Saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Gun-Gun tadi itu bahwa
memang masalah itu selalu muncul dari statement-statement yang muncul dari anggota kabinet yang Dengan intensi tertentu. ya intensi tertentu, mungkin karena keterbatasan informasi terkait dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya, sehingga lalu kemudian out of context begitu ya statementnya, atau near empati, banyak sekali yang seperti tidak memperhatikan empati publik begitu, atau bahkan justru saling bertentangan satu dengan yang lain. Nah, sehingga dalam pikiran saya terkait dengan koordinasi ini sangat mendesak diperlukan adanya semacam tim mitigasi. Jadi kalau tadi itu istilahnya Jadi kalau ada yang kira-kira blunder gitu harus segera gitu. Misalnya kalau ada kalau munculnya yang dianggap kontroversi dari presiden kan menteri juga nggak berani mungkin. ya, misalnya sekedar contoh ini contoh saja. Contoh. Terkait Saya Selat lagi ngetes Malaka. Pakom yang baru. Nih isu Selat Malaka gitu. Iya. Menteri Keuangan statementnya seperti itu. Ya. Kita semua sama tahu. Beliau ingin Ya, itu ada dipajaki lah Ya. seperti Selat Hormuz gitu. Lalu kemudian dalam waktu yang sangat singkat Menlu membantah, tidak hanya berbeda tapi menegasikan itu. Belum lagi soal beberapa blanket waktu yang air lalu flight yang misalnya Amerika. Panglima mengatakan bahwa kita siaga. Satu. Iya. Lalu kemudian Kasat menyatakan tidak ada instruksi. Oke. Jadi ini tidak hanya berbeda, tapi bahkan saling menegasikan. Saling menegasikan. Nah, publik ini perlu kejelasan. Jadi yang saya maksud mitigasi itu kalau misalnya memang tidak terhindarkan, apalagi ini Ya. kabinetnya semakin gemuk kan begitu. Betul. Di antara anggota kabinet bisa saja berbeda, Tapi butuh harus satu instrumen koordinasi ya. Harus ada satu yang mengklarifikasi. Oke. Seperti kasus sekarang ini tentang tragedi kecelakaan Bekasi Timur ini. Ini kan publik Gerbongnya menunggu. dipindahin. Bukan itu poin saya. Tapi poin saya, publik itu publik tahu bahwa perlu waktu untuk investigasi dan lain sebagainya. Tapi publik ingin mendapatkan informasi bahwa pemerintah bekerja terkait dengan insiden atau kecelakaan ini. Sehingga progresnya ada di mana, masalahnya apa, dan seterusnya. Nah, ini siapa ini yang menyuarakan? Nah, ini Jadi yang saya maksud mitigasi itu begitu. kita akan